Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin wal hadisin wal fasirin mutafaqqa fiddin wa yidu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati biddin wa dunya wal akhirah wa jami'il malaikatil muqarrabin usanna sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jalani Quddusallahu sirah wa jami'il musannifin usanna musannifin Syekh Syihabuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abi Abdillah Abdissalam Alusi wa faraulana wa lahum syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hudud. Utawi iki iku nerangno tentang beberapa had. Had niku al-hudud jam'u hadin. Sebelum membaca hadisnya, kita harus tahu apa had itu. Had adalah wal hadu asluhu ma jizu bihi baina syai'aini fayumna'u ihtalatuhuma. Jadi had secara bahasa itu adalah perkara yang menjadi pemisah di antara dua perkara sehingga perkara itu bisa menolak tercampurna dua perkara itu. Misalkan dua buah tanah sehingga ada batas di situ. Wonten wangkite lah, wangkite niku namine had. Niku secara bahasa. Wa fi syar'i tutlaqu ala uqubati ma'asi mahsusatin. Secara syar'nya had itu adalah di situ diucapkan atas untuk hukum-hukum tertentu. Jadi ketika ada suatu hukum maka di situ ada batas-batasnya. Batasnya perbuatan zina itu seperti apa? Batasnya mencuri itu seperti apa? Wa sumiyat bidzalik liqaniha tamna'u al-mu'awadata fil ghalib. Dikatakan had karena had itu bisa menolak permusuhan seperti biasa yang terjadi. Ketika ada hukum yang ditetapkan di situ, maka permasalahan akan bisa diselesaikan dan permasalahan itu tidak menjadi permusuhan. Di situ posisinya had. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi ketika kita sudah masuk dalam hukum syar'i, maka di situ ada namanya sebab akibat. Ketika kita melanggar batas itu, maka akibatnya kita akan mendapatkan hukuman. Ketika kita akan melakukan dosa, maka akan ada hukumannya. Had yang pertama di sini adalah babu hadis zina, babu hadis zani. Kalau kemarin mungkin ada yang sudah menerangkan tentang masalah hadnya mencuri.
Kalau di sini hadnya orang yang berzina. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma anna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan saat temene wong lanang minal a'rabi sangka bangsa desa. Ata teka sapa rajul a'rabi Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah, duh utusane Gusti Allah, angsudukallaha nyuwun tulung sapa ingsun ka ing panjenengan Kanjeng Nabi Allah kelawan asmane Gusti Allah. Ilang qadaita supados jenengan mutusi li dumateng ingsun bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah taala. Faqala nuli jawab sinten Kanjeng, faqala nuli matur sapa al akharu wong kang wenehe wong situke bahwa halih utawi al akhar afqahu iku luweh ngalim minhu tinimbang rajul. Ucapane akhir na'am nggih. Fakti jenengan mutusi Kanjeng Nabi bayanana ing dalem antarane kita bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah. Wa danli lan mugi ngidini panjenengan Kanjeng Nabi li dumateng kula menawi angsal matur. Ngoten. Faqala nulin jawab sinten Kanjeng Nabi kul ngucapa sira. Cara Jawane kula badhe matur Kanjeng Nabi, ya wis matura ngoten. Terus niki wonten cerita ada seorang laki-laki Arabi Badui nggih. Orang desa datang Kanjeng Nabi lalu matur bahwa nyuwun supados permasalahannya itu diputusi oleh Kanjeng Nabi. Nah ternyata orang Badui ini membawa teman yang mana temannya itu yang menjadi permasalahan dengannya. Akhirnya temannya yang lebih ngalim itu juga matur dengan pada Kanjeng Nabi, faqdi bainana bi kitabillah. Kita niki jenengan putusi kelawan kitabe Gusti Allah. Matur teng Kanjeng Nabi. Akhire menawi kepareng kula badhe matur teng jenengan. Ya wis matur dawuh Kanjeng Nabi. Qala nuli ngucap sapa rajul sapa akhir nggih. Orang yang lebih ngalim tadi matur teng Kanjeng Nabi. Inna bani sak temene anak lanang ingsun karena niku ana sinten anak lanang ingsun asifan iku dadi buruh ala hadza ing ngatasé wong lanang niki. Kanjeng Nabi, kula niki enggak ada anak lanang. Anak lanang kula dadi buruh teng tiang jaler niki sanding kula niki. Kan tiang kalih sing sewanteng Kanjeng Nabi. Fazana nuli zina sinten anak lanang ingsun bi imraatihi kelawan istrine tiang jaler niki. Wa ini lan setuhune ingsun akhbirtu anna ala ibni ar-rajma. Lan setuhune ingsun maringi kabar mireng kabar sinten ingsun anna ala ibni sak temene ing ngatasé anak lanang kula niku ar-rajma wonten hukum rajam. Jadi matur teng Kanjeng Nabi, nek anak lanange niku buruh tenggene tiang jaler niku, tiang jaler niku gadah istri. Akhire anak lanange niku zina kalih bojone tiang jaler niku. Lah sing matur niku krungu mireng menawi anak lanange niki badhe dihukum rajam. Waftada itu nuli nebusi sinten ingsun minhu sangka anak lanang ingsun bimiati satin kelawan 100 mendo.
wa walidatin lan budak cilik. Ditebus kelawan 100 mendo lan budak cilik. Sak mantune niku fasa'altu ahlal ilmi. Kula takon teng tiyang sing ahli ilmu. Fa'abaruni nuli ngabari sinten ahli ilmu ning ing kula. Ana ala bini sak temene ing ngatasé anak lanang ingsun jalda miatin. Wonten hukum cambuk ping 100. Wa tagriba amin lan den buang setahun. Akhire sak badane nebus iku mau tiyang sing matur teng Kanjeng Nabi niku sowan tenggene tiyang sing ngalim, ahli ilmu. Kalih tiyang ahli ilmu niku dijawab nek hukumane anakmu iku dicambuk ping 100 lan dibuang selama 1 tahun. Wa ana ala imraati hadzal rajma. Dan sak temene ing ngatasi wong wadon iki ar-rajma ana hukum rajam. Faqala nuli jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire Rasulullah jawab. Sak badane matur Rasulullah jawabi. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat sing awakku ana ing kekuasaane. La aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Yakti bakal mutusi temen ingsun bainakuma ing dalem antarane sira loro bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah. Al walidatu utawi budak cilik wal ghanamu lan wedhus 100 kuwi mau rodun iku balik alaika ing ngatasé sira. Wis dhuwitmu sing mbok gawe tebus wedhus karo apa bocah pilik budak kowe mau iku dadi wekmu maneh balik ning awakmu. Gak sida dadi tebusan. Wa ala ibnika lan ing ngatasé anak lanangmu jaldu miatin. Utawi ana hukum cambuk ping 100. Wa tagribu amin lan dibuang utawa diasingno setahun. Waktu ya Unais dawuh Kanjeng Nabi malih waktu budalo sira ya Unais he Unais. Unais niku Anas. Anas niku dan niku tasik cilik dadi diceluk Unais. Unais niku he Unais cilik ngoten. Ditasghir. Waktu lan budalo sira he Unais ilam roati hadza neng bojone wong lanang iki. Fa ini tarofat mongko lamun ngaku sapa imro'ah farjumha mongko ngrajam sira ha ing imro'ah. Dadi Unais dikengken budal kengken nakoni bojone wong lanang niku wau nek ngaku bahwa bener-bener zina maka disuruh merajamnya. Nah ini ada 2 hukum mriki. Hadis niki disebutkan yang pertama kali oleh musannif karena hadis ini memuat beberapa hukum yang lengkap dan ini hadis yang mutafaq alaih. Cuma lafadznya wa hadzal labdu li Muslim. Lafadznya yang dimuat di kitab ini adalah lafadznya Imam Muslim. Cuma ini sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hukum yang dimuat di dalam hadis ini. Yang pertama adalah hukum orang yang berzina apabila di situ belum pernah menikah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali. Wa tagriba amin dan dibuang selama setahun. Teng mriki mangke dijelasaken hukum yang jelas disesuaikan dengan Al-Qur'an itu adalah hukum cambuk 100 kali. Adapun hukum pembuangan setahun itu masih banyak perdebatan. Jadi nek belum nikah orang kok zina ini hukumannya dicambuk 100 kali. Dicambuk niku napa? Dicambuk niku nggih
digepuk kalian cambuk ping 100 kados pecut ngoten gedhe niku cambuk ping 100 mati gak mati dicambuk ping 100 ngoten nggih. Lah nek tiyang sing sudah berkeluarga seperti bojone rajul niki wau kan otomatis sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kok zina maka fa ini tarofat farjumha. Kalau orang perempuan itu mengaku bahwa dirinya zina, maka hukumannya dirajam. Rajam niku diantemi ping watu sampai mati. Jadi hukuman mati secara dirajam. Nek durung mati durung leren nek ngantemi watu. Loh berarti agama Islam niku sadis. Tidak sadis. Keluarnya hukum ini perlu dipahami bahwa perzinahan itu sudah marak sejak sebelumnya zaman Nabi Muhammad. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad sisa-sisa orang jahiliyah itu masih ada, sehingga pemerkosaan itu luar biasa. Siang, pagi, malam, sore ini sering terjadi pemerkosaan. Sehingga setelah munculnya hukum rajam dan hukum cambuk 100 kali ini sangat jitu untuk meredam maraknya pemerkosaan itu. Nah sekarang pertanyaannya, orang yang sudah menikah itu yang seperti apa? Orang yang sudah menikah itu adalah orang yang sudah melafadzkan ijab qabul dengan syarat rukunnya secara sah dan sudah pernah dijima. Sehingga kalau ada orang menikah kok belum pernah dijima, ini berarti masih perawan atau masih napa? Belum dikatakan muhson. Kalau ada orang yang sudah pernah melakukan hubungan, tapi hubungannya kok di situ bukan hubungan pernikahan, itu pun juga belum namanya berkeluarga. Kok zina hukumnya masih zina, napa? Hukum rajam, hukum cambuk. Jadi perawan, nek lanang napa namine? Joko. Perawan kali Joko. Orang belum nikah secara resmi tapi sudah melakukan hubungan bolak-balik. Napa niku diwastani mukson boten karena belum pernah nikah yang sah. Sudah pernah nikah tapi kok belum pernah dijima sama suaminya. Belum pernah disentuh sama sekali, belum pernah berhubungan. Kok melakukan zina, berarti itu juga bukan muhson. Tapi ini masih beda pendapat. Pemahamannya seperti itu. Nah sekarang kalau seorang yang masih perawan zina dengan orang yang sudah bersuami atau beristri, sebaliknya seperti itu, bagaimana hukumnya? Sama. Jadi hukumnya itu pribadinya orang yang zina. Misalkan yang laki-laki kok masih Joko, belum pernah kawin, yang perempuannya itu sudah berkeluarga seperti yang di dalam hadis ini, maka hukumannya sendiri-sendiri. Hukumannya sendiri-sendiri. Yang Joko hukumannya dicambuk, yang laki-laki, yang perempuan istrinya rajul tadi ini dihukum secara dirajam. Kalau seorang istri zina dengan seorang suaminya orang lain misalkan, sebaliknya misalkan. Jadi orang perempuan yang masih perawan zina sama suaminya orang, berarti kan dia zina dengan orang yang sudah berkeluarga. Nah ini hukumnya juga sama. Yang perawan hukumnya dicambuk, yang laki-laki karena sudah berkeluarga maka zina muhson hukumnya
dirajam. Seperti itu. Makna fikihnya diantaranya adalah wujubul hati ala zani ghairil muhson mi'ata jaldah. Wajibnya had atas orang yang zina selain muhson dicambuk 100 kali. Wa takribi amin, dan diasingkan selama setahun. Fa amal mi'atu jaldah faqad dalla ala dzalikal Qur'an wa huwa ijma'un. Jadi wajib menghad atau menghukum atas orang yang melakukan zina yang selain zina muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Fa amal mi'atu jaldah, adapun dicambuk 100 kali faqad dalla ala dzalika Quran wa ijma'un. Hukum cambuk inilah yang memang ditunjukkan oleh Al-Quran dan menjadi ijma'nya para ulama. Sudah disepakati. Wa amman nafi amin, adapun dibuang selama setahun fasayati al-kalamu ala dzalik. Adapun yang dibuang setahun itu masih ada pembahasan yang lebih lanjut karena masih ada perdebatan. Wujubur rajmi ala zani al muhson, kalau zina muhson wajib dihukum rajam, dihantemi watu sampai meninggal. Wa huwa ijma'un. Annahu yakfi fil i'tiraf bizina maratan wahidatan. Hadis ini menerangkan tadi ada pengakuan seorang istrinya rajul yang disuruh mengaku oleh Rasulullah. Maka di sini diambil satu hukum bahwa pengakuannya itu cukup 1 kali. Pengakuan zina cukup 1 kali, maka itu sudah cukup mewakili untuk menjadikan bahwa seseorang itu zina dan harus dihukum. Kaghairihi min ahkamil Islam, seperti hukum-hukum yang lain di dalam masalah hukum Islam. Jawazu hukmil hakim fil hudud wa nahwiha. Hakim boleh memutuskan hukum had kepada seorang dan sesamanya. Bima aqrabihi al-khosmu indahu, dengan suatu masalah yang orang tersebut mengakui di hadapan hakim dengan seseorang di sampingnya. Lalu ada hukum lagi jawazul qasmi alal amri li ta'kidihi. Seseorang itu boleh melontarkan sumpah atas suatu perkara untuk menguatkan, walaupun sumpahnya itu tidak diminta. Biasanya seorang itu kan seperti itu, karena dia terdesak, dia mengatakan wallahi saya tidak mengambil apa-apa, wallahi saya tidak melakukan perbuatan ini. Itu diperbolehkan. Bahkan itu disunahkan untuk menguatkan apa? Pengakuan dirinya itu, walaupun tidak diminta. Ana lil imam ayyadana liman sya'a minal khosmaini fid da'wah idza ja'a ma'an. Bagi imam itu boleh memberi izin kepada seseorang yang mana seseorang itu sedang dalam permasalahan dengan orang lain, fid da'wah idza ja'a ma'an, ketika 2 orang yang bermasalah itu datang bersamaan seperti tadi itu. Jawazu dzikri fatwa fil khosmaini amamal hakim. Bolehnya menyebutkan fatwa fil khosmaini di dalam permusuhannya 2 orang amamal hakim. Wa jawazul istifta al mafdul ma'a wujudil fadil, dan diperbolehkannya mengharapkan fatwa dari orang yang alim walaupun di sampingnya ada orang yang lebih alim. Seperti cerita tadi,
Cerita tadi seseorang itu minta pendapatnya orang yang ahli ilmu, padahal di sampingnya ada Rasulullah. Di situ diperbolehkan. Jawazul istinabah fi iqamatil had. Boleh menyuruh orang itu supaya bertobat sebelum dia menjalani hukum had. Para hadirin, para sedaya ingkang winulya, dalam masalah hukum had, apalagi hukum cambuk ini, seperti kita di Indonesia ini tidak pernah dilaksanakan karena Indonesia bukan agama atau bukan negara Islam, bukan negara Islam. Nah, terus ini bagaimana? Seandainya ada orang yang zina, apakah sudah selesai hukum perkara zinanya, urusannya kaitannya dengan Allah? Tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Karena hukum agama sendiri, hukum negara sendiri. Karena hukum negara tidak mengeterapkan hukum cambuk atau hukum rajam. Sehingga ketika ada orang yang zina, maka hukumannya dihukumi secara hukum negara. Secara negara selesai. Ketika tidak ada masalah keduanya, suka sama suka, di situ tidak ada hukumnya. Sehingga tidak ada permasalahan. Ketika ada yang menuntut salah satu, baru di situ ada hukumnya yang dipermasalahkan. Itu hukum negara. Apakah itu menyelesaikan masalah hukum zinanya dengan Allah? Tidak bisa. Sayyidina Umar sesudah menjadi khalifah, putranya kan 3, salah satunya namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini menetapnya di Mesir. Pada waktu itu yang menjadi penguasa Mesir adalah yang disuruh sahabat Amr bin As. Tiba-tiba Abdurrahman ini dia mabuk bersama teman-temannya. Setelah mabuk dia pulang dalam keadaan mabuk, di tengah perjalanan, di tengah-tengah pertanian itu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang bertani. Dan dia memerkosa atau melakukan hubungan dengan perempuan itu dalam keadaan mabuk. Setelah itu pulang. Setelah beberapa bulan, hampir sudah 1 tahun, datanglah seorang perempuan. Cerita ini ada di kitab Kifayatul Adqiyah. Saya masih ingat itu. Datanglah seorang perempuan itu kepada Sayyidina Umar membawa anak kecil. Ya Amirul Mukminin, ini adalah cucu jenengan. Yang melakukan kepada saya adalah putra jenengan namanya Abdurrahman. Langsung dipanggil putranya Abdurrahman dari Mesir, disuruh pulang dengan berjalan membungkuk. Tidak boleh berjalan tegak. Bayangkan Mesir sampai ke Madinah. Akhirnya menghadap ke Sayyidina Umar. Ditanya, benarkah kamu pernah melakukan hubungan dengan perempuan ini? Akhirnya mengaku, iya ya Abi, dulu saya pernah melakukan mabuk, sehingga dalam keadaan mabuk saya pernah melakukan zina dengan perempuan ini. Ini hasil dari zinamu. Dia sudah menjadi anak. Sekarang kamu akan saya hukum cambuk. Langsung memanggil Al-Gojo, dicambuk 100 kali. Setelah cambukan itu 50 kali, Abdurrahman sambat, ya Abi, akotalta li, wahai bapakku, napa jenengan badhe mateni kula? Mboten jawab Sayyidina Umar, tetap dicambuk. Teruskan wahai Al-Gojo, diteruskan. Sampai 80 kali sambat lagi, ya Abi akotalta li, apakah jenengan badhe mateni kula? Terus dicambuk sampai 90 kali. 90 kali mengucapkan dengan nada yang lemah, napa jenengan badhe manteni kula? Tidak jawab Sayyidina Umar. Baru 100 kali dicambuk, tidak bisa berkata lagi Abdurrahman. Meninggal dunia. Dicambukan yang 100 kali. Niki putrane Sayyidina Umar, Amirul Mukminin pada saat itu. Tapi setelah itu
Sayyidina Umar bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan putranya Abdurrahman itu digandeng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Umar tersenyum pada saat itu. Lebih baik kamu seperti itu di surga daripada kamu tidak saya hukum tapi kamu celaka nanti di neraka. Begitulah putusannya Sayyidina Umar. Luar biasa. Apabila itu diterapkan di dalam masa-masa sekarang ini, seorang pemimpin yang begitu tegas sehingga yang lemah terlindungi, yang mendapatkan hukum juga diproses secara hukum yang sebenarnya. Para hadirin, para sedaya, mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan dari hal-hal yang menjerumuskan kita sengsara di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari perzinahan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khairat wal ulumi wal hikami wal arzak. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika haramik waqnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.